tadi satu kita kepada budaya positif yang pertama itu untuk hukuman atau konsekuensi, tapi kita memilih konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian cara menyelesaikan ketika konsekuensi ditetapkan itu 5 restitusi. Nah sekarang kita 5 posisi kontrol. Baik, belum ya? Oke, sudah yang hijau. Oh iya, sudah dapat semuanya ya? Baik, nanti akan saya pandu. Baik, belum satu. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol di dalam kita sebagai pendidik yang selama ini sudah kita kerjakan. Nah, 5 posisi kontrol itu di poin yang merah. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Jadi, saya coba dekat ke sini ya Bapak Ibu, identitas. Nah, saya sudah berikan cek kepada Bapak Ibu guru, ya. Kalau Bapak Ibu guru pernah melakukannya, boleh angkat kertas hijau. Ya, kita mulai dari yang pertama. 5 posisi kontrol yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Pernahkah menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir siswa? Penghukum pernahkah? Oke, yang sudah pernah, silakan. Gak apa-apa, kita jujur. Oke, satu, oke boleh. Nah, lanjut dalam penghukum itu yang menyindir. Pernah berarti ya. Lanjut. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernahkah kita melakukan itu? Pernah. Oke. Kemudian kita memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Enggak. Murid meletakkan guru di luar dunia. Ya, ini nanti lagi ya. Selanjutnya kita lakukan. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan ibu kecewa sama aku. Oke. Iya. Sudah. Selanjutnya kamu seharusnya gini, kita tanya gini, kita berkata kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah mengatakannya sama. Stres ibu suka buat. Pernah nggak? Oke. Selanjutnya ke teman. Kalau teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, bisa pernyataannya gini. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu pernah bantu. Kan ibu pernah bantu kamu. Enggak. Oh, pernah. Masih pernah jadi kontrol teman sebagai seorang guru ya. Nah, pemantau menghitung dan mengatur kesalahan siswa. Kita bilang, tahu kan peraturannya apa? Gitu. Pernah nggak kita? Angkat tangan kalau pernah. Pernah. Ya. Nah, selanjutnya manajer. Ini adalah kontrol yang paling baik. Ya. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bisa kita katakan misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Atau pertanyaan kita bilang sama siswa, kamu mau menjadi murid yang seperti apa, pribadi yang seperti apa? Pernahkah kita melakukan itu? Ini kita manajer kali ya? Yeay, tepuk tangan dong. Kalau begitu, iya, iya baik. Berarti manajer. Posisi kontrol yang sudah kita kerjakan lebih banyak manajer. Wow, luar biasa memang guru-guru sarjana, guru-guru hebat ya. Semoga kita terus mengerjakan. Nah ini tadi hasilnya apa? Kalau kita melakukan posisi kontrol penghukum, anak jadi memberontak, baru menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian apa? Dia menyangkal. Baru dia ketergantungan kalau teman. Kalau pemantau dia menyusahkan diri. Kalau manajer dia menguatkan pribadi. Gitu. Iya. Udah. Nah, untuk kaitannya dengan dunia, kalau kita bahas manajer aja ya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dia akhirnya berkualitas secara pribadi. Ya, baru juga pernahkah kita bertanya kepada siswa, bagaimana caranya kamu memperbaiki dirimu? Pernahkah?
Oke, silakan. Serius nih tapi. Sini ke sini. Nggak dekat nak video. Jangan video. Gak usah dijuk lagi. Gak usah dijuk lagi nak. Terima kasih. Saya mau bertanya, apa ya tepatnya diskusi ya untuk yang manajer di poin kedua. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kadang kita bertanya kepada siswa seperti itu. Terkadang ada beberapa siswa kalau kita tanya seperti itu sama yang dengan dibilang Bu Leni tadi. Ibu mau apa, Bu? Nanti aku bawakan rambutan ya, Bu. Atau saya pernah seperti itu di kelas 11 IPS 1 kalau nggak salah. Gimana lah untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Besok saya bawakan keripik ya, Bu. Nah, itu benar terjadi. Kalau nggak keripik, Ibu manggis mau. Nah, Bagilah deh. posisinya kemarin saya bilang kau jangan nyogok saya gitu. Dakwah. Iya. Pas sekali. Dan saya yakin beberapa teman kan seperti itu nggak mau ya kan. Kalau saya pribadi saya bilang, oh kok nyogok aku ya? Kau pikir aku nggak sanggup? Nah gitu. Nah bagaimana kalau misalnya ada guru yang mau menyambut hal itu? Siapa tuh? Kau mau bapak atau ibu mau saya bawakan apa? Nah, kalau gimana kalau ada rekan kita yang menyambut hal itu dengan positif? Oh, apa yang bisa kau bawakan untukku? Nah, gitu. Itu maksud saya gimana ya? Kadang-kadang manajer ini bagus, tapi Godaannya banyak. iya godaannya banyak dalam praktek. Pola kali. Nah, itu gimana itu? Karena gua di rumahku banyak kali. Gak tahu lah kalau nggak paham. Disampaikan oleh Bu Leni. Dan tentunya anak itu menawarkan itu karena sudah ada mindset itu sebelumnya berada di otak dia. Ketika ada masalah kendala dia bisa selesaikan dengan cara seperti itu, makanya dia sampaikan kepada Bu Leni. Nah, apa yang kita lakukan seandainya seperti itu seorang anak bertemu dengan kita? Kita tetap terapkan posisi manajer ini. Kita ada juga pertanyaan sama dia. Kita bisa tanya, mengapa kamu menyelesaikan masalahmu dengan cara seperti itu? Apa kamu memberikan itu untuk menyelesaikan masalah? Sampai kita temukan poin, kenapa dia ternyata melakukan atau mengusulkan itu? Mengapa? Kenapa gitu? Karena gua masih murah. Murah ya. Coba dia apa bukan kunci mobil. Nah, itu baru cocok. Artinya kita menggali pemikiran anak, kenapa dia melakukan tindakan itu. Dan selanjutnya, ketika dia sudah mulai terbuka, maka kita terus mengajukan, apakah itu benar menurutmu? Kita tanya lagi, kita tanya dia, kembalikan ke dia. Kita nggak langsung simpulkan kamu salah, tapi apakah itu menurutmu sesuatu yang benar? Begitu. Kemudian kalau anak itu nanti berespon misalnya dia memutuskan itu dan benar, maka kita akan sebagai manajer mengkoreksinya bahwa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian kita jelaskan. Baru kita tanya, apakah kamu setuju atau bagaimana responmu dengan itu? Begitu Bu Deni. Ada lagi tanggapannya Bu Deni? Yang baik, terima kasih. Artinya kita menguatkan pribadi anak. Kenapa dia melakukan itu? Ada sesuatu yang salah sebenarnya dengan memberi ketika dia mau melakukan sesuatu. Baik itu untuk manajer. Jadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang sangat bagus, dan itu untuk menguatkan identitas, membuat anak menjadi dihargai dan dia menjadi pribadi yang baik adalah posisi teman, pendukung, pembawa rasa bersalah, pemantau atau manajer? Manajer, benar Bapak Ibu. Ya, jadi itu untuk memperbaiki diri anak. Ada pertanyaan lagi untuk ini Bapak Ibu? Baik, ya silakan Alina. Kebanyakan yang terjadi siswa-siswa ini yang lebih menyukai guru yang tidak memberikan konsekuensi dibandingkan guru yang memberikan. Jadi ada yang saya pernah tanya, kenapa aku tidak masuk pelajaran ini? Nah, ya karena saya merasa tertekan dengan gurunya, Bu, begini. Mungkin aturan akhirnya dia bukan malah semakin merasa dihargai, atau dia malah semakin cabut, tidak masuk ke kelas, dia semakin takut, semakin gimana. Jadi itu gimana mengatasinya, Bu? Terima kasih. Untuk
untuk pernyataan ya atau kasus yang terjadi. Dan itu karena anak-anak tidak terbiasa dengan disiplin. Dan anak-anak tidak suka dengan disiplin. Paling tidak suka dengan disiplin. Jadi dia hindari gitu. Sebenarnya kalau itulah kasus hampir sama dengan Bu Selvi tadi, itulah kita kolaborasi. Jadi kita akhirnya ketika anak itu terbuka kepada kita sebagai seorang guru, kita menguatkan dia dengan posisi sebagai seorang manajer, mengingatkan dia. Mengapa? Baru nanti bisa jadinya rekan yang misalnya yang siswa itu rasakan dia tidak suka dengan disiplin yang diterapkan oleh guru tertentu, kita komunikasikan. Itulah kolaborasi, kerjasama. Jadi kita sampaikan begini, apa yang kita lakukan untuk anak ini karena dia sudah memiliki paradigma yang salah atau mindset yang salah. Karena benar anak-anak sangat susah untuk disiplin. Tetapi inilah yang kita harus budayakan terus. Kita budayakan dan kita kolaborasi. Jadi kita sama-sama bekerja bersama, termasuk juga dengan siswa. Dalam arti kalau kita melakukan konsekuensi itu adalah untuk tujuan baik anak. Kita melakukan disiplin adalah untuk tujuan baik anak. Karena nanti dia akan lepas, dia bukan belajar lagi. Dia akan jadi bermasyarakat. Kalau di sekolah dia sudah terbiasa dengan peraturan, disiplin, dengan hal-hal baik. Dia terjun ke masyarakat, dia sudah terbiasa dengan pola-pola yang baik, yang disiplin itu. Disitulah fungsi kita pendidikan, mendidik, membiasakan anak untuk berperilaku yang benar, yang baik, dan yang positif. Dan itu adalah kesadaran dirinya, bukan karena kita paksa atau karena kita hukum. Baik, Mbak Dina, ada lagi tanggapan? Baik, terima kasih. Itu untuk 5 posisi kontrol. Yang terakhir, Bapak Ibu. Stop dulu ya, Dina.